Perkenalkan, nama saya Taufik Fauzan. Pada video kali ini, saya akan menceritakan sejarah tentang Gedung Indonesia Menggugat. Jadi, gedung ini dibangun tahun 1907. Dulu, nama bangunan ini adalah Gedung Landrat. Awalnya, gedung ini dibuat untuk rumah tinggal orang Belanda, sempat beralih fungsi juga untuk menjadi rumah sakit orang Belanda, dan akhirnya ini menjadi gedung pengadilan. Nah, setelah merdeka pernah menjadi kantor kas daerah, kantor PMI, kemudian dinas perdagangan terakhir. Tempat ini menjadi saksi lahirnya sebuah bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Soekarno di sini membacakan sebuah pledoi yang berjudul Indonesia Menggugat, atau bahasa Belandanya dulu adalah Indonesia Klagaan. Saking panjangnya pledoi ini membutuhkan waktu 2 hari untuk dibacakan, yaitu pada tanggal 1 dan 2 Desember tahun 1930. Soekarno membuat pledoi ini saat ia berada di penjara Banjai, Jawa Barat. Soekarno bisa berada di penjara Banjai karena awalnya ia berorasi tentang kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Aktivis, seniman, budayawan yang peduli tentang sejarah Indonesia Menggugat, akhirnya mereka mengusulkan kepada pemerintah supaya bangunan ini diubah menjadi cagar budaya. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa Indonesia Menggugat antara lain ada Soekarno, Maskun, Gatot Mangkupraja, dan Supriyadinata. Beliau disidang, diadili oleh pemerintah kolonialisme Belanda. Tetapi yang terjadi adalah walaupun beliau divonis di penjara, di penjara Banjai, kemudian ke Sukamiskin, tetapi saat prosesi sidang keadaan seperti terbalik. Hakim-hakim Belanda itu seperti diadili oleh Soekarno lewat pledoi atau teks pembelaannya yang berjudul Indonesia Menggugat. Harapan saya gedung ini yang pertama semua peduli terhadap sejarah, baik itu dari pemerintah, baik dari masyarakat, peduli dengan nilai-nilai kaidah-kaidah historikal gedung ini. Karena titik awal perjuangan nasionalisme Indonesia itu berawal dari sini, bukan dari Jakarta, tapi dari sini, yaitu Indonesia Menggugat. Sejarah itu penting, bukan saja tentang pengetahuan yang kita dapatkan, tapi juga tentang penghargaan yang bisa kita berikan kepada para pendiri bangsa. Contohnya, Gedung Indonesia Menggugat. Awal mula pendirian bangsa ini dibangun di sini. Soekarno memijakan kaki di atas lantai pengadilan dan mulai mempersatukan rakyat Indonesia, sampai harus dimasukkan lagi ke jeruji besi dalam kurun waktu 4 tahun. Ayo kawan, kita sebagai kaum milenial wajib tahu tentang sejarah bangsa sendiri, agar kita memiliki identitas sebagai penerus bangsa ini dan dapat membawa negara Indonesia menjadi negara yang lebih besar dan tidak dibodohi oleh sejarah yang palsu. Seperti kutipan Bung Karno, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya.